Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mensubmit artikel di jurnal. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada 6 peringkat di Sinta, mulai dari S1 sampai S6. Di video kali ini saya akan memasukkan artikel di salah satu jurnal yang telah berperingkat Sinta 2, yaitu JBIC. Nah, sebelum kita mensubmit artikel, kita daftar dulu nih. Pertama-tama klik register. Kemudian isi username-nya. Kemudian password-nya. Ulangi password-nya. Nah, isi validation. Isi kode yang ada di kotak tersebut. Perhatikan besar kecilnya ya. Teman-teman di sini yang wajib diisi itu yang berbintang. Jadi yang tidak berbintang tidak diisi tidak apa-apa. Tapi kalau mau diisi untuk salutation ini, biasanya jika yang sudah bergelar doktor boleh diisi doktor. Kemudian first name. Nah, jika namanya hanya satu kata, cukup tulis di first name dengan last name, dengan nama yang sama. Jika dua kata, isi bagian first name dan last name. Jika tiga kata atau lebih, middle name bisa diisi. Untuk inisial, bebas diisi atau tidak. Di sini saya isi. Gender, M itu male, F female. Affiliation, kemudian email. Ulangi emailnya. Nomor telepon ini saya sarankan diisi ya, karena nanti kalau misalnya dari pihak jurnalnya ingin menghubungi kita bisa lebih enak gitu. Terkadang kan kita tidak standby dengan web OJS ataupun dengan email. Jadi jika pihak jurnal ingin menghubungi kita lebih mudah melalui WA gitu. Jadi lebih baik dicantumkan. Country, confirmation. Send me confirmation email including my username and password. Kita centang. Jadi kalau misalnya kita lupa password, bisa cek email ya. Register as, ada reader, author, reviewer. Nah, kita centang reader and author. Oke, register. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini status kita sebagai author. Nol aktif nih karena belum ada yang kita submit. Archive juga, ini untuk artikel yang diarsipkan oleh pihak jurnal. Sekarang kita klik new submission. Di sini ada ketentuan yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum mensubmit artikel ya. Anggap saja kita sudah memenuhi semuanya, jadi ini dicentang semua.
Biasanya untuk checklist di sini ini lebih ke etika publikasi, seperti artikel tersebut belum pernah dipublikasikan di jurnal manapun, dan jenis filenya, file yang diupload, terus references, ketentuan font. Kebanyakan lebih mengacu kepada publication ethics dengan author guidelines. Nah, ini copyright-nya nih. Jika ada pesan yang ingin disampaikan kepada editor, bisa disampaikan di kotak ini. Kemudian save and continue. Di step kedua ini kita mengupload artikelnya. Klik choose file, kemudian cari artikel yang akan kalian masukkan. Kemudian klik upload. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, itu tandanya filenya berhasil diupload ya. Jika belum, choose file lagi. Mungkin karena jaringan jadi tidak terupload. Nama file yang kita upload tadi akan otomatis berubah menjadi ID versi OJS berupa angka seperti ini. Kemudian kita klik save and continue. Di step ketiga yaitu enter metadata. Di sini kita akan memasukkan nama penulis, judul, abstrak, indeks, kontributor, dengan references. Bagian yang berbintang ini wajib diisi ya. Nah, di sini karena penulisnya ada dua, penulis pertama otomatis langsung muncul seperti ini, seperti yang telah diisi pada register. Kemudian penulis keduanya saya add author. Saya sebagai penulis kedua di sini. Kemudian email. Affiliation. Country. Di sini ada pilihan reorder authors to appear in the order they will be list on publication bar. Di sini kita bisa memilih penulis mana yang akan menjadi editorial correspondence. Jadi di sini saya akan menentukan penulis kedua yang akan menjadi prinsipal kontaknya. Kemudian judul, kemudian abstrak, indexing, di sini saya masukkan keywordnya. Keywordnya harus dipisahkan dengan titik koma sesuai dengan contoh. Contohnya ada di bawahnya ini. Language-nya Inggris. Ini boleh diisi, boleh tidak ya.
Preferences. Di sini setiap references harus dipisahkan dengan blank line. Jadi nanti kita enter. Oke, sebelum kita lanjut ke step berikutnya, kita pastikan apakah semuanya sudah diisi. Kemudian save and continue. Nah, di step keempat ini opsional, boleh dikirim, boleh tidak, karena ini hanya mengupload supplementary file. Jika ada lampiran, silakan choose file kemudian upload. Jika tidak ada, lewatin saja. Klik save and continue. Nah, di sini saya coba akan mengupload lampirannya. Kemudian klik upload. Terakhir di step 5. Di sini merupakan konfirmasi apakah benar kita akan submit artikel di jurnal ini. Klik finish submission. Nah, teman-teman, tampilannya akan berubah seperti ini, active submission. Klik active submission. Nah, di sini statusnya awaiting assignment. Jika kita belum sampai di step 5 dan belum menekan finish, maka status di sini belum awaiting. Artikel kita belum masuk ke jurnal tersebut, teman-teman. Jadi sewaktu-waktu bisa kita ubah dan statusnya di sini bukan awaiting. Jika kita ingin menambahkan artikel lagi, di sini ada start a new submission. Klik here. Nah, ini saya contohkan jika belum sampai ke finish ya, teman-teman. Nah, misal nih kita baru sampai di step 1 sampai 5 tetapi belum menekan finish. Kita coba balik ke submission. Maka tampilannya akan seperti ini, incomplete. Berarti artikel kita belum masuk ke jurnal tersebut. Jadi pastikan statusnya awaiting assignment ya, teman-teman. Nah, yang incomplete ini kita hapus ya. Klik delete. Oke. Nah, pastinya teman-teman penasaran dong gimana kelanjutan dari artikel yang telah kalian submit. Kalian bisa mengklik judul artikel tersebut. Di sini ada 3 menu, summary, review, editing. Biasanya proses selanjutnya itu ada di menu review. Nah, nanti akan muncul nama editor yang menghandle artikel kita. Biasanya ada jurnal yang melakukan desk evaluation dulu sebelum dikirim ke reviewer
Untuk itu, biasanya di bagian editor decision ini ada catatan dari editor ataupun keputusan dari editor apakah artikel kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses review. Jika keputusan dari editor menyatakan bahwa artikel kita lanjut, maka nanti akan ada proses review di sini, peer review. Di sini akan terisi reviewer A, reviewer B, dan ada hasil reviewnya. Kemudian di bagian upload author version ini untuk mengupload artikel yang telah kita revisi. Jika proses review itu sudah berjalan dan artikel kita sudah diterima untuk dipublikasikan, maka editor akan mengsettingnya menjadi editing. Nah, di sini. Oke, kita balik lagi ke user home. Di sini one active karena ada satu artikel kita yang masih aktif statusnya. Namun, jika artikel kita ditolak atau dipublish pada jurnal ini, maka akan berubah statusnya dari one active menjadi one archive. Oke, jika sudah kita logout. Oke, sekian video dari saya mengenai bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal bereputasi Sinta melalui OJS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.